Sawadee-khap. Kali ini saya akan menceritakan film Thailand yang berjudul Deep, yang mengisahkan tentang mahasiswa kedokteran yang menderita insomnia dan memanfaatkan insomnianya itu untuk cuan. Bagaimana bisa insomnianya ini digunakan untuk cuan? Mari kita bahas ceritanya. Film diawali dengan seorang mahasiswa kedokteran yang ingin bunuh diri. Para satpam dan temannya berusaha untuk mencegahnya agar tidak lompat. Namun, usaha mereka sia-sia karena pria itu sudah melompat. Scene berpindah ke beberapa tahun kemudian. Seorang dosen sedang menjelaskan materi tentang insomnia. Kita sebut saja dosen itu Bu Maya. Dia menjelaskan bahwa insomnia adalah gejala orang yang tidak bisa tidur selama 1 atau 2 hari lebih. Bahkan ada yang lebih dari itu. Dan penyebabnya biasanya lebih rumit dari sekedar stres. Orang yang mengidap insomnia biasanya disebabkan oleh trauma. Dan itu akan membuat dirinya berhalusinasi, paranoid, khawatir yang berlebihan, dan merusak mental. Scene berpindah pada Jen yang sedang wawancara dengan Bu Maya tentang insomnianya. Dan dia menjelaskan bahwa dia menderita insomnia. Dia tidak bisa tidur seharian, tapi dia selalu memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang baik, seperti mengurus warung, mengurus rumah, belajar, dan lain-lain. Tapi terkadang, dia juga sering waspada berlebihan. Dia selalu mengecek pintu berkali-kali, berhalusinasi, dan lain-lain. Dia pun mulai tidak nyaman dengan semua itu. Wawancara pun selesai. Esoknya, Jane ingin berangkat kuliah, dan di depan rumahnya terdapat paket surat. Surat itu adalah surat tunggakan tagihan rumahnya yang berjumlah 728.155 baht. Itu adalah jumlah yang sangat besar bagi keluarga Jane. Tak lama kemudian, datang adiknya yang bernama Jun. Dia baru pulang setelah semalaman tidak ada di rumah. Jun adalah anak band. Jadi, dia tidak pulang karena latihan band. Di kampus, Jen datang ke kantor Bu Maya untuk mengundurkan diri dari kampusnya karena dia harus bekerja untuk melunasi tunggakannya. Bu Maya sangat menyayangkan hal itu karena Jen adalah murid terbaik di fakultas kedokteran. Tapi, Jen sudah bulat dengan keputusannya. Bu Maya pun menawarkan proyek penelitian dengan orang Jerman untuk menjadi relawan. Dan profesor Jerman itu akan membayar mahal. Bu Maya bilang, "Karena kamu insomnia, sepertinya penelitian ini akan cocok denganmu." Tanpa berpikir panjang, Jen pun menerima tawaran itu. Singkat cerita, Jen mulai penelitiannya. Profesor itu bernama Hans Miller. Dia menjelaskan tentang tujuan dia mengadakan penelitian ini. Tujuannya yaitu untuk mengambil sel kratonin dari seseorang yang mengidap gejala insomnia, karena dia baru saja menemukan fakta bahwa kratonin bisa menyembuhkan penyakit mati otak, dan orang insomnia memiliki sel kratonin yang sangat banyak karena zat kratonin hanya dihasilkan jika seseorang sedang bangun. Oleh karena itu, dia meminta Jen untuk menjadi relawan dalam penelitiannya, dan Jen akan dibayar 100.000 baht untuk level 1. Jen pun memulai level 1-nya. Ternyata, cara pengambilan sel kratonin itu cukup mengerikan, karena caranya adalah dengan memasukkan microchip ke sumsum tulang belakangnya, yang di sana terdapat inti sel. Setelah itu, dia akan diberi jam untuk memantau progres persentase kratonin yang berhasil dipanen. Dan selama dia dipasangi chip, dia tidak boleh tidur sama sekali. Kalau dia tidur selama 60 detik saja, maka chipnya akan konslet dan Jen akan mati. Tapi untuk durasi level 1 masih tidak masalah bagi Jen. Dan profesor menambahkan bahwa penelitian ini bersifat rahasia karena Profesor Hans Miller tidak ingin saingannya mengetahui proyek ini.
dan proyek penelitian ini bernama DEEP. Hari pertama, Jen menjalankan aktivitasnya tanpa masalah karena dia sudah biasa dengan tidak tidur seharian. Kratonin yang didapat sudah 41%. Seperti biasa, dia selalu waspada dan dia kaget ketika melihat neneknya terbaring di lantai. Padahal neneknya sedang mencari gigi palsunya. Jen pun lega. Jen sangat sayang pada neneknya karena dia adalah orang tua satu-satunya yang dia miliki. Kemudian, dia melihat adiknya baru pulang yang diantar oleh laki-laki menggunakan mobil. Jen pun menanyakan hal itu. Jun bilang, itu hanya supir Grab car. Jen bertanya lagi, kenapa kamu duduk di depan? Dan kenapa kamu tidak membalas pesanku? Jun bilang, gak ada kuota. Jun kesal dicurigai terus. Dan Jen juga cemas karena Jun selalu pulang telat. Akhirnya HP Jun pecah. Ketika di kampus, Jen dihampiri Win. Melihat Jen memakai jam, dia langsung tahu bahwa Jen ikut DEEP. Dan Win menunjukkan bahwa dirinya juga ikut. Jadi jangan khawatir rahasianya terbongkar. Jen sedikit terkejut. Ternyata bukan hanya dirinya yang ikut DEEP. Dan datang 2 orang lainnya yang juga ikut DEEP. Mereka adalah Sin, yaitu seorang selebgram, dan Peach, yaitu seorang gamer kaya. Mereka berempat pun berteman baik karena sama-sama ikut DEEP. Dan mereka semua juga mendapatkan bayaran yang sama. Mereka saling menunjukkan progres kratoninnya. Dan ternyata kratonin Jen yang paling banyak dan Peach yang paling sedikit. Mereka saling menjaga satu sama lain dan terus mengabari progresnya masing-masing. Dan ketika mereka semua sudah 100%, mereka datang ke profesor bersama-sama. Dan profesor pun membayar 100.000 bat itu sesuai janji. Peach menggunakan duit itu untuk membeli peralatan game. Sin menggunakannya untuk perawatan. Win menggunakannya untuk membeli jam tangan. Dan Jun untuk mencicil tunggakannya. Dan dia juga membeli HP dan alat pijit. Lalu, mereka berkumpul untuk merayakan keberhasilannya karena menyelesaikan level 1. Sin bercerita bahwa semenjak dia ikut DEEP, dia merasa ada yang menguntitnya. Tapi yang lainnya menganggap bahwa Sin sedang bercanda. Lalu mereka membicarakan tentang level 2. Mereka pun sepakat untuk ikut tanpa memikirkan efek sampingnya. Setelah itu, Jen pun pulang duluan. Sedangkan yang lainnya lanjut main bowling. Ketika pulang, Peach ingin bareng dengan Sin. Dia sangat cinta pada Sin. Dan dia bilang agar hati-hati dengan penguntit itu. Sin berpindah ke Jen yang memberikan HP pada adiknya. Karena kemarin HP dia rusak. Dan dia juga memberikan alat pijit pada neneknya. Jun pun menanyakan apa pekerjaan kakaknya. Jen cuma bilang dia bekerja paruh waktu. Dan ternyata di keluarga Win dan juga keluarga Sin juga punya masalah pribadi. Win bermasalah dengan ayahnya karena ibunya meninggal karena bunuh diri. Dan dia menyalahkan hal itu pada ayahnya. Sedangkan Sin bermasalah dengan orang tuanya yang memaksanya sekolah kedokteran. Padahal dia tidak berminat. Orang tuanya pun tidak memberikannya uang jajan lagi kalau dia menolaknya. Level 2 pun akan dimulai. Profesor menjelaskan ini akan lebih lama, yaitu sekitar 5 hari. Mereka sangat keberatan dengan ini. Tapi mendengar bayarannya 500.000 bat, mereka langsung setuju karena masing-masing dari mereka punya impian. Singkat cerita, mereka masuk ke hari ketiga. Gejala paranoid dan halusinasi pun mulai terasa. Sampai-sampai Win yang sedang main basket kelelahan. Dan dia berhalusinasi bahwa temannya mengejek ibunya. Dan Win langsung memukul temannya.
Padahal dia tidak ngomong apa-apa. Win hanya sedang berhalusinasi. Sedangkan Jen mulai bertingkah aneh. Dia mengunci pintu dengan banyak gembok. Dia juga memarahi adiknya yang sedang latihan gitar dan terus memantau neneknya berkali-kali. Jun pun mulai bertanya-tanya sebenarnya apa yang kakaknya kerjakan hingga dibayar mahal. Jen lagi-lagi bohong. Dia bilang bahwa dirinya menjadi guru paruh waktu. Jun menyangkal itu karena guru tidak digaji tinggi. Mana mungkin dia bisa membeli iPhone dan alat pijit. Jen pun merasa terpojok dan keluar kamar. Sementara Jun melihat kartu mencurigakan di bawah buku Jen. Yang tak lain, kartu itu adalah kartu proyek penelitian The Deep. Hari keempat, halusinasi mereka mulai menjadi-jadi. Jen yang seorang mahasiswa kedokteran kompeten kaget melihat mayat yang dia jadikan praktek. Karena ketika dia buka mukanya, yang muncul adalah neneknya. Tentunya yang lainnya merasa aneh. Karena seharusnya seorang dokter tidak akan kaget walaupun wajah mayat benar-benar sangat seram. Lalu mereka berempat berdiskusi lagi dan mengatakan bahwa ada orang lain yang juga ikut deep. Sepertinya dia baru level 1. Sedangkan mereka berempat sudah level 2 dan sudah hari keempat, tapi persentasenya masih sedikit. Padahal profesor mengatakan bahwa durasi level 2 adalah sekitar 5 hari. Lalu Jen pun menyadari sesuatu, karena di level 2 ini persentase Win jauh lebih tinggi dari yang lainnya. Dan Win adalah orang yang suka olahraga. Jadi Jen menyimpulkan bahwa kratonin ini akan meningkat jika mereka banyak gerak. Alhasil Win punya ide, yaitu berpesta di rumah Peach agar bisa banyak bergerak, sedangkan adik Jen sedang ngeband. Dan di tengah pesta, Jen pun tidak lupa dengan neneknya. Dia pun menelpon Jun dan menyuruhnya pulang untuk mengurus nenek. Dan Jen pun lanjut berpesta. Jen dengan Win dan Sin dengan Peach. Win menceritakan bahwa kelakuannya sepanjang hari hanyalah minum, minum, dan minum. Sedangkan Sin senang melihat Peach tidak ngantuk lagi. Rencana mereka pun dilanjutkan dengan meminum mocktail yang dicampur dengan stimulan. Ini adalah idenya Win. Jen bilang itu akan beresiko besar. Tapi Win meyakinkannya dengan meminumnya duluan. Dan yang lainnya pun ikut minum. Dan benar saja, mereka semua mulai seperti zombie. Tapi mereka semua jadi banyak gerak, alhasil persentasenya pun meningkat drastis. Tak lama kemudian, mereka mulai menjadi manusia lagi. Dan ketika Sin cuci muka, dia tak sengaja mendengar spam rekaman kontennya. Dia pun mengikuti sumber suara itu. Dan ternyata suara itu berasal dari visinya Peach. Di monitornya terlihat banyak sekali akun bot yang Peach gunakan untuk nge-like postingan Sin. Dan dia juga melihat kamarnya penuh dengan fotonya. Dia pun menyadari bahwa ternyata yang selama ini menguntiknya adalah Peach. Dia pun pingsan. Alhasil, jamnya langsung merespon berhitung mundur. Dan Sin punya waktu 60 detik sebelum microchip yang ada di lehernya jadi konslet dan akan membunuhnya. Teman-temannya pun bergegas menolongnya. Dan Sin pun berhasil ditolong. Peach pun minta maaf. Level 2 pun selesai. Mereka semua sepakat untuk tidak lanjut ke level ketiga berapapun bayarannya. Jadi, mereka semua beristirahat sampai puas. Jen bangun dan mendapati adiknya yang tidak ada di kasur. Dan ternyata adiknya baru pulang. Di kampus, Peach berusaha untuk meminta maaf pada Sin. Tapi dia tidak mau berteman lagi, melihat dia adalah orang yang menguntitnya. Jen dipanggil Bu Maya karena tidak biasanya nilai Jen anjlok. Jen pun mengaku dia kehilangan fokus karena proyek penelitian yang Bu Maya tawarkan. Bu Maya yang peduli menyarankannya untuk berhenti. Jen pun mengiyakan itu karena dia memang sudah berhenti.
Seusai kuliah, Win mengajak Jane untuk menonton konser. Tapi Jane menolaknya dan bilang, "Jangan berharap aku bakal pacaran. Aku tidak ada waktu untuk hal semacam itu." Win pun sakit hati mendengar itu, karena dia sudah terlanjur GR dengan semua yang pernah dia lalui bersama. Esoknya, ada mahasiswa yang mati dan jasadnya terlihat menggunakan jam dari Deep. Jane pun shock melihat itu. Ternyata ancaman tidak boleh tidur itu benar-benar nyata. Sepulangnya ke rumah, neneknya ditemukan tidak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit. Lalu datang Jun menyusul dan bertanya apa yang terjadi. Ternyata neneknya harus menjalani operasi karena stroke. Tapi uang Jane tidak cukup untuk membiayai operasi. Lalu Jun pun memberikannya uang yang banyak. Dan Jane langsung menyadari bahwa uang itu adalah dari Deep. Padahal Jun hanya ingin membantu. Tapi Jane khawatir pada Jun, takut dia akan jadi korban selanjutnya. Dan Jun pergi. Neneknya pun jadi dioperasi karena uang Jun cukup untuk membiayai itu. Scene berpindah pada Win yang mendapati barang-barang ibunya telah dibuang. Dan dia pun langsung memarahi ayahnya. Lalu ayahnya bilang, "Kita harus melupakan kenangannya. Dia tidak akan bisa kembali." Win pun semakin kecewa pada ayahnya. Jane kembali mendapati adiknya yang tidak ada di rumah. Dia pun langsung sadar pasti adiknya sedang berada di lab Hans Miller. Dan benar saja, ternyata di sana ada adiknya yang sudah dipasang microchip level 3. Adiknya langsung berkata, "Jangan khawatir, aku bisa melewati level 3 ini." Adiknya tidak tahu bahwa sudah ada korban dalam proyek The Deep. Jane mengancam profesor untuk segera melepas chip itu. Kalau tidak, dia akan melapor polisi. Tapi profesor mengancam balik karena dia juga bisa kena. Karena dalam surat yang pernah ia tanda tangani, terdapat perjanjian yang dilindungi hukum. Profesor bersedia melepas chip itu apabila dia bisa mengajak teman-temannya lagi untuk Deep level 3. Kalau tidak, Jun akan mati. Mendengar kata-kata akan mati, barulah Jun mulai ketakutan. Jane pun mengajak teman-temannya untuk ikut Deep kembali, tapi semuanya menolak. Kecuali Win. Win bersedia menemaninya, dan Win juga membujuk Sin dan Peach agar bisa ikut, tapi mereka tetap menolak, dan mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Di sisi lain, Sin dan Peach pun teringat dengan kenangan indahnya bersama teman-teman. Alhasil, Peach dan Sin berubah pikiran, dan mereka ikut datang ke lab untuk membantu Jane menyelamatkan adiknya. Sebelumnya, Jane sudah meyakinkan mereka dengan rencana yang matang, dan rencananya itu adalah menginap di tempat Bu Maya. Karena di sana sudah ada banyak ramuan yang siap mereka gunakan agar bisa bertahan hidup. Di tempat itu, mereka masih menjalankan aktivitasnya masing-masing. Dan mereka juga rutin suntik setiap hari. Level 3 adalah level terakhir, dan durasinya juga sangat lama. Mereka menjalaninya tanpa tidur, sampai akhirnya mereka semua mulai berhalusinasi lagi. Sin berhalusinasi tentang wajahnya yang penuh jerawat. Lalu dia pun langsung marah lagi pada Jane. Dia menyalahkan itu pada Jane dan adiknya. Win mulai membela Jane. Tapi Win malah terpancing amarah karena Sin mengejeknya. Lalu Win pun mendorong Sin. Lalu datang Peach melarainya. Peach pun terpancing amarah lagi karena Win mengejeknya lagi. Tanpa berpikir panjang langsung memukul Win. Win dan Peach pun bertengkar. Lalu Jane meminta bantuan pada Bu Maya, tapi dia tidak kunjung datang. Alhasil dia pergi ke ruangannya untuk meminta pertolongan secara langsung. Dan ketika sampai di ruangannya, dia melihat monitor CCTV yang menunjukkan rekaman langsung tempat ia dan teman-temannya berada. Jane pun merasa ada yang tidak beres, dan dia melihat-lihat berkas yang ada di sana. Dia pun mendapatkan berkas yang menunjukkan
bahwa Profesor Hans Miller adalah profesor palsu. Ternyata dia adalah suruhan dari Bu Maya untuk berperan menjadi Hans Miller. Bu Maya pun datang, dan Jane langsung lari untuk memberitahu teman-temannya dan menyuruh mereka untuk segera menelpon polisi. Tapi ternyata di ruangan itu saluran jaringan sudah ditutup. Semua pintu juga dikunci. Bu Maya bilang, "Aku akan melepas chip jika persentasenya penuh atau jika kalian mati." Lalu mereka pun mulai menyerah dan menghancurkan CCTV. Win pun berhalusinasi sampai akhirnya dia pingsan, dan anehnya teman-temannya tidak ada yang menolongnya, bahkan sampai hitungannya 0. Alhasil dia pun dianggap mati oleh Bu Maya, dan Bu Maya langsung membawa jasadnya untuk mengambil microchipnya. Tapi tiba-tiba Bu Maya dipukul oleh Win. Dia kaget bagaimana Win bisa masih hidup. Ternyata ketika Sin menghancurkan CCTV, mereka menyusun rencana, dan rencananya ini cukup berani. Karena di sini Win mengorbankan dirinya untuk disuntik dengan cairan yang bisa menghentikan jantung sementara. Bu Maya pun terjebak. Bu Maya pun menjelaskan alasannya. Ternyata itu semua demi cinta sejatinya yang bernama Jane. Dia adalah orang yang melompat dari gedung di awal cerita. Setelah dia melompat, dia tidak mati. Dia hanya koma bertahun-tahun dan mengidap penyakit mati otak. Karena itu dia butuh keratonin untuk menyembuhkannya. Dan dia mulai menemukan cara untuk mendapatkan keratonin dengan percobaan dirinya. Tapi satu orang saja tidak cukup untuk menyembuhkannya. Jadi dia pun menggunakan cara kejam ini dan menyebabkan satu orang mati. Kemudian secara tiba-tiba Bu Maya menyuntik Jane dengan bius. Alhasil jamnya merespon hitungan mundur 60 detik. Untungnya mereka semua adalah mahasiswa kedokteran dan sedang berada di ruangan dengan penuh alat medis. Alhasil Jane terselamatkan, sedangkan Bu Maya berhasil dipukul sampai pingsan. Singkat cerita, mereka semua berhasil melepas microchip tanpa mendapatkan bayaran. Win dan ayahnya juga sudah baikan. Jane dan Jun juga sudah akur dan bisa tertidur dengan pulas. Singkat cerita, mereka berempat berkumpul dalam satu tenda untuk tidur bareng sebagai perayaan atas hilangnya insomnia mereka. Pertemanan mereka pun semakin erat, dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini.